Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup sampai kepada kingdom fungi. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kingdom plantae dan animalia. Apa saja yang akan kita pelajari tentang kingdom plantae dan animalia? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran klasifikasi makhluk hidup ini adalah yang pertama, menjelaskan kingdom plantae atau tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan kingdom animalia atau hewan. Baik, kita bahas kingdom plantae atau tumbuhan terlebih dahulu. Pada kingdom plantae dikelompokkan ke dalam 3 divisio. Yang pertama, lumut atau Bryophyta. Yang kedua, paku-pakuan atau Pteridophyta. Yang ketiga, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Dari 3 divisio ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, lumut atau Bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut, yang pertama, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, tidak memiliki berkas pembuluh pengangkut atau xilem dan floem. Yang ketiga, hidup di tempat lembab. Yang keempat, berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Yang kelima, berklorofil. Contoh jenis lumut, ada lumut daun, ada lumut hati, maupun lumut tanduk. Yang kedua, paku-pakuan atau Pteridophyta. Ciri-ciri tumbuhan paku, yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, memiliki berkas pembuluh pengangkut atau xilem floem. Yang ketiga, daun yang masih muda menggulung. Yang keempat, berkembang biak secara bergiliran, seksual dan aseksual. Yang kelima, berklorofil. Contoh jenis paku-pakuan, ada paku sejati, paku purba, paku ekor kuda, maupun paku kawat. Yang ketiga, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Pada tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang kedua, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Dari 2 kelompok tumbuhan berbiji ini, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka, yang pertama, bijinya tidak tertutup atau tidak terbungkus oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksi berupa strobilus. Yang ketiga, batang besar dan berkambium. Yang keempat, berakar tunggang dan serabut. Yang kelima, pembuahan tunggal. Yang keenam, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka, misalnya juniper, cemara, pinus, melinjo. Sekarang kita bahas tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Ciri-ciri tumbuhan berbiji tertutup, yang pertama,
bijinya tertutup atau dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksi berupa bunga. Yang ketiga, pembuahan ganda. Contoh tumbuhan berbiji tertutup, misalnya mangga, avokat, nangka. Tumbuhan berbiji tertutup ini misalnya terdapat pada tumbuhan yang berupa buah-buahan. Baik, sekarang kita bahas kingdom yang terakhir, yaitu kingdom Animalia atau hewan. Pada kingdom Animalia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, Avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Yang kedua, Vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Dari dua kelompok hewan ini, kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas Avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Kelompok hewan yang tidak bertulang belakang ada beberapa. Yang pertama, Porifera atau hewan berpori. Porifera memiliki ciri-ciri tubuhnya berpori-pori dengan bentuk tubuh seperti spons. Contohnya, Spongilla. Selain Spongilla, ada juga Euspongia. Ada juga Skipa. Yang kedua, Colenterata atau hewan berungga. Pada Colenterata atau hewan berungga memiliki tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun. Contoh Colenterata misalnya ubur-ubur. Selain ubur-ubur, ada bunga karang, hidra, atau pon anemon. Yang ketiga, vermes atau cacing. Cacing bertubuh lunak, tak bercabang, dan tubuhnya simetris bilateral. Contohnya, ada cacing tanah, cacing hati, cacing perut, juga lintah. Yang keempat, moluska. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel atau cangkang. Contohnya, siput. Selain siput, ada cumi-cumi, gurita, kerang, dan tiram. Yang kelima, arthropoda. Arthropoda memiliki ciri-ciri tubuhnya berbuku-buku atau beruas-ruas yang dilindungi oleh zat kitin yang keras. Contohnya pada serangga, belalang. Contoh yang lain misalnya udang, kepiting, laba-laba, kalajengking, lipan, dan kelabang. Yang keenam, Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan yang tubuhnya diselimuti duri dan terdapat lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Contohnya bintang laut. Selain bintang laut, contoh yang lain misalnya bulu babi, teripang, dan landak laut. Baik, jenis hewan yang kedua adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang.
Pada hewan bertulang belakang dikelompokkan menjadi yang pertama, Pisces atau ikan. Yang kedua, amfibia atau hewan yang mampu hidup pada darat dan di air. Contohnya katak. Yang ketiga, reptilia atau hewan merayap. Contohnya kadal, buaya, ular. Yang keempat, aves atau unggas. Contohnya jenis-jenis burung dan juga ada ayam, bebek, angsa. Yang kelima, mamalia. Mamalia merupakan hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu. Contohnya ada sapi, ada kambing, kerbau. Demikian, kita sudah belajar tentang kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca modul ataupun buku yang sudah dibagikan. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.